Bab 795. Perjanjian. Saat bingung, cahaya merah darah muncul dan muncul dari matanya. Itu segera menutupi tubuhnya, lalu dia meremas batu giok langit dan menelannya. Dia menatap Master Flamespark dengan wajah galak. Ketika Master Flamespark menyadari ada sesuatu yang tidak beres, tangan kanannya dengan cepat bergerak dan 49 pecahan segera muncul di hadapannya. Pada saat ini, King Sui mengeluarkan suara gemuruh yang sangat keras yang dipenuhi dengan kekuatan surga. Itu bergema seperti sambaran petir. Retakan dalam jumlah besar muncul sebelum King Sui. Retakan itu terkoyak dan melonjak langsung menuju Master Flamespark. Di saat yang sama, angin dingin yang tak berujung keluar dari ruang yang robek. Angin menciptakan badai yang seperti murka surga, dan menyerbu menuju Master Flamespark. Ekspresi Tuan Flamespark menjadi suram. Dia mendengus dingin dan kemudian 49 pecahan itu segera diputar membentuk pusaran. Kekuatan hisap yang kuat datang dari pusaran tersebut, dan apakah itu retakan atau angin dingin, semuanya tersedot ke dalam pusaran tersebut. Master Flamespark berteriak, "King Sui, orang tua ini menunjukkan padamu batu giok surgawi untuk membantumu mengingat. Saya tidak punya niat buruk." Wang Lin berada sangat jauh, tapi dia segera mundur. Tangannya dengan cepat membentuk segel untuk memberikan batasan, dan dia nyaris tidak bisa melarikan diri. Wajahnya sangat pucat saat dia mulai dari kejauhan. "Saya akan membunuh kamu." King Sui menyerang dengan ekspresi galak. Dia terlalu cepat, dan saat dia menyerang, tangannya terulur, memecahkan kekosongan. Dia muncul di belakang Master Flamespark. Matanya merah dan dia tanpa ampun mencakar Master Flamespark. 49 pecahan di depan Master Flamespark tiba-tiba muncul di belakangnya dan bertabrakan dengan tangan kanan King Sui. Terjadi ledakan keras. Bahkan dengan betapa kuatnya King Sui, dia terpaksa mundur 1000 kaki. Matanya menjadi semakin merah dan dia memasuki keadaan yang aneh. Dia kemudian mengeluarkan suara gemuruh lagi dan bergegas keluar lagi. Master Flamespark mengerutkan kening, dia tidak berpikir bahwa pemuda jahat akan memasuki keadaan seperti itu setelah melihat batu giok surgawi. Jadi dia tidak siap. Ketika dia melihat keadaan orang lain, hatinya tenggelam. Mungkinkah kondisinya saat ini seperti setelah dia mengalami perubahan dan dipenuhi dengan pikiran iblis? Tuan Flamespark diam-diam marah. Ketika King Sui menyerbu masuk lagi, kedua tangan Master Flamespark membentuk segel, 49 pecahan itu tiba-tiba tersebar dan mengeluarkan cahaya keemasan. Lampu emas berpotongan dan membentuk formasi. Formasi surgawi, transfer hukum. Saat Master Flamespark berteriak, formasi emas terbang dari pecahan 49 dan melesat ke udara. Itu segera mengepung King Sui yang masuk. Saat King Su meraung, tubuhnya terkurung di tempatnya. Pada saat ini, mata Master Flamespark berbinar dan dia berteriak, "Duri pembunuh surgawi." Dalam sekejap, formasi emas mulai berputar dan duri emas muncul dan menusuk King Sui. Duri emas ini mengandung aura destruktif. Wang Lin sangat jauh, tapi dia masih bisa merasakannya. Saat paku emas yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuhnya, keganasan di wajah King Sui semakin meningkat. "Awalnya aku melupakan masa lalu, tapi kamu membuatku mengingatnya." Ada sedikit kesedihan di mata merah King Sui. Kesedihan ini begitu kuat sehingga bahkan puluhan ribu tahun pun tidak dapat mencairkannya sama sekali. "Panggil angin."
King Sui mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit. Saat mata Wang Lin tiba-tiba melebar, dia melihat angin hitam berkumpul di sekitar King Sui. Tiba-tiba terbentuk tornado yang meluas keluar. Formasi emas tiba-tiba runtuh dan angin hitam membentuk 8 naga hitam yang menyapu langit. Tubuh besar mereka menyatu dengan kehampaan, hanya memperlihatkan kepala mereka. Para naga membuka mulutnya dan meniupkan angin dingin ke arah Master Flamespark. Ketika angin dingin berhembus, seolah-olah dunia itu sudah tidak ada lagi dan segalanya menjadi reruntuhan. Ekspresi Master Flamespark menjadi lebih suram dan dia segera mundur. Tangan kanannya membentuk segel dan dia berteriak, "Formasi surgawi, kumpulkan asal." Energi asal dalam jumlah besar berasal dari 49 fragmen tersebut membentuk 49 sinar cahaya yang melesat menuju angin dingin yang datang. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya bergema di dunia. Wang Lin terus mundur, tapi darah keluar dari lubangnya. Setiap ledakan mengguncang pikirannya, tetapi matanya sangat cerah saat dia menatap pertempuran itu dengan penuh perhatian. Panggil angin. Inilah kekuatan Call the Wind. Setelah 49 ledakan, Master Flamespark mundur beberapa langkah. Ekspresinya sedikit pucat. Mengoperasikan formasi ini merupakan beban besar baginya. Awalnya, melawan seseorang seperti King Sui seharusnya tidak sesulit ini. Tetapi bagian tersulitnya adalah mantra King Sui terlalu kuat. Ini jelas bukan mantra surgawi biasa. Ketika Master Flamespark mengendalikan tubuh Wang Lin, dia tidak melihat Wang Lin menggunakannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya, dan dia sangat terkejut. Rumor mengatakan bahwa ketika alam surgawi runtuh, Kaisar Langit Bai Fan mengalami kematian yang aneh. Sebagai murid Bai Fan, tidakkah kamu ingin menemukan alasannya dan membalaskan dendamnya? Tuan Flamespark mengerutkan kening. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, dia tidak ingin bertarung melawan Dewa Langit King Sui. Ini akan menjadi perbedaan besar dari rencana awalnya. Mata King Sui dipenuhi dengan niat membunuh dan dia menyerang ke depan. Di saat yang sama, kedua tangannya membentuk segel dan menyentuh dadanya. Segelnya segera berubah saat dia menunjuk ke langit dan berteriak, "Panggil hujan." Dalam sekejap, tetesan air hujan berbentuk kristal muncul dalam jarak 5.000 km dari area tersebut. Tetesan air hujan ini berwarna merah seperti darah. Setelah menutupi 10.000 kaki dengan lampu merah, tangan King Sui membentuk segel, lalu dia menunjuk ke depan dan berteriak, "Panggil hujan, segel es." Semburan suara retakan terdengar saat semua tetesan air menjadi kristal es. Es tersebut mengembang dengan cepat, dan dalam sekejap, mereka terhubung satu sama lain. Mereka menyebar dengan gila-gilaan dan menyerbu ke arah pusat Master Flamespark. Perubahan mengejutkan dari penguasa langit menyebabkan dia kehilangan kewarasannya dan membantai banyak makhluk surgawi. Apakah Dewa Surgawi tidak meragukan hatimu tentang apa yang terjadi? Saat Master Flamespark berteriak, 49 pecahan itu berputar di sekelilingnya dan menciptakan pusaran raksasa. Fragmennya membesar beberapa kali lipat dalam sekejap dan masih terus bertambah. Dari apa yang saya temukan, pada saat yang sama Anda menjadi gila. Ada orang lain yang mengalami nasib yang sama di 3 alam surgawi lainnya juga. Mungkin jawabannya dapat ditemukan di Cultivation Alliance Under the Rain Celestial Realm. Bahkan jika jawabannya tidak dapat ditemukan, saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda pergi ke alam surgawi angin dan petir untuk menemukan alasannya.
49 pecahan di sekitar Master Flame Spark berputar gila-gilaan, membentuk pusaran besar. Pusaran itu menyebar dan mulai menahan es yang datang dari segala arah. Master Flame Spark menjadi marah dan berteriak, "Saya tidak takut padamu, saya hanya tidak ingin melawanmu. Alasan kamu bisa membuka segelnya adalah karena aku membantumu secara rahasia. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa berhasil? King Sui, jangan paksa aku bertarung." King Sui menekan niat membunuh di matanya saat dia melihat ke arah Master Flame Spark dan berkata, "Beri aku alasan untuk memberimu Ji Realem." Bab 796, Kakak Magang Senior. Ekspresi Master Flame Spark serius ketika dia berkata, "Jika Dewa Surgawi ingin memulihkan kultivasi Anda akan memerlukan banyak energi asal. Daripada melahap para penggarap di sini di sistem bintang Alheaven, ikutlah dengan saya ke sistem bintang Aliansi, di mana terdapat banyak penggarap yang kuat. Saya yakin tidak akan butuh waktu lama bagi Dewa Surgawi untuk pulih kembali ke puncak Anda." King Sui dengan tenang berkata, "Alasan ini tidak cukup. Setelah kamu disegel, alam surgawi mengalami bencana yang menyebabkannya runtuh. Apakah kamu tidak ingin tahu apa yang terjadi? Rumor mengatakan bahwa aliansi budidaya memiliki makhluk surgawi yang hidup. Jika kamu ikut denganku, kamu akan tahu segalanya." King Sui diam-diam merenung. Setelah sekian lama, dia perlahan berkata, "Masih belum cukup. Ketika saya masih muda, saya adalah seorang tetua di Cultivation Alliance. Di aliansi budidaya, ada sebuah gulungan. Rumor mengatakan bahwa gulungan ini jatuh dari langit setelah alam surgawi runtuh, dan berisi jejak alam surgawi kuno. Ketika saya pergi, tidak ada seorang pun yang bisa membuka gulungan itu. Namun, rumor mengatakan bahwa gulungan itu berisi alasan sebenarnya runtuhnya alam surgawi. Semua ini pasti ada hubungannya dengan perubahan mendadak Anda. Lagi pula, itu hanya kebetulan belaka. Kurang dari 100 tahun setelah pembantaian Anda, alam surgawi runtuh. Kalau dibilang tidak ada hubungannya, saya tidak percaya. King Sui, kami bukan musuh. Jika Anda masih tidak setuju dengan alasan ini, jangan berkata apa-apa lagi dan biarkan kami bertarung. Saya tidak akan menahan diri dan menggunakan kekuatan penuh dari harta ajaib ini." Ada kilatan niat membunuh di mata Master Flame Spark. Ke-49 pecahan itu tiba-tiba berhenti berputar, tetapi aura mengerikan keluar dari dalamnya. Qiang Sui dengan dingin menatap Master Flame Spark dan aura dingin perlahan menyebar. Hati Tuan Flame Spark tenggelam dan dia menghela nafas. Dia sudah benar-benar mencoba. Selama puluhan ribu tahun, dia menelusuri catatan alam surgawi untuk menemukan sebab dan akibat dari banyak peristiwa. Akhirnya, dia mengarahkan pandangannya untuk menyempurnakan alam surgawi dan mendapatkan alam Ji untuk membantunya. Sayangnya, dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. King Sui dengan tenang berkata, "Jika kau berbohong, aku akan meledakkan Ji Realem." Mata kanannya bersinar merah terang dan seberkas sinar merah langsung keluar. Saat petir mendekat, semua es di sekitar Master Flame Spark menghilang. Petir menyambar langsung ke arah salah satu pecahan di depan Master Flame Spark. Tak lama setelah itu, sinar petir Ji Realem keluar dari mata kanan King Sui dan mendarat di setiap pecahan. Seluruh harta karun formasi surgawi mengeluarkan aura dingin dan kilatan petir merah. Seluruh harta karun memancarkan aura Ji Realem. Tuan Langit, yakinlah, orang tua ini tidak berbohong.
Master Flamespark tertawa ketika tangan kanannya membentuk segel dan menekan ke depan. Ke-49 pecahan itu berputar di langit, membentuk pusaran hitam besar. Tuan Langit, ikutlah denganku untuk bertemu teman-temanku di sistem bintang Alhaven, lalu kita dapat membuka jalan menuju sistem bintang aliansi. Saat Master Flamespark berbicara, dia hendak melangkah ke dalam pusaran. King Sui tidak ragu-ragu dan juga melangkah maju. Tepat pada saat ini, Wang Lin mengatupkan giginya dan berteriak dari kejauhan, "Sejak senior selesai menyempurnakan formasi surgawi, saya berharap senior dapat mengembalikan binatang guntur saya." Master Flamespark berhenti sejenak sebelum berbalik ke arah Wang Lin dan tersenyum. "Aku masih harus menggunakan Thunder Beast-mu untuk sementara waktu. Setelah membuka bagian itu dan kita memasuki sistem bintang aliansi, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Anda adalah seseorang yang ditakdirkan dengan orang tua ini. Jika Anda dapat tinggalkan alam surgawi guntur dengan kekuatan Anda sendiri dan mencapai kuil surgawi guntur dalam waktu 1 tahun dengan token saya, maka saya akan memberi Anda kesempatan lagi. Aku akan membawamu bersamaku ke Alliance Star System." Saat dia berbicara, dia menamparkan tas pegangannya dan tanduk ungu kemasan setinggi 3 inci segera terbang menuju Wang Lin. Master Flamespark berbalik dan memasuki pusaran. King Sui melakukan hal yang sama, tetapi tepat sebelum dia masuk, dia melihat ke arah Wang Lin dengan cahaya misterius di matanya. Setelah mengirimkan pesan perasaan ilahi, dia menghilang ke dalam pusaran. Hampir dalam sekejap, pusaran itu menghilang dan Wang Lin ditinggalkan sendirian di kehampaan. "Aku bisa merasakan aura familiar darimu, kamu telah mempelajari Call the Wind dan bisa dianggap sebagai penerus tuanku. Pelajari dengan baik dan sebagai salah satu dari 6 mantra hebat masterku. Jangan biarkan itu sia-sia di tanganmu." Setelah menangkap tanduk ungu kemasan, Wang Lin diam-diam merenung setelah mendengar pesan King Sui. Setelah sekian lama, Wang Lin melihat tanduk ungu kemasan itu sebelum menyimpannya dan terbang. Alam surgawi guntur sekarang tiba-tiba kehilangan 49 fragmen. Meskipun pusarannya telah hilang, keruntuhan sebelumnya tidak berhenti. Sebaliknya, itu menjadi lebih intens. Angin bergema melintasi alam surgawi guntur seperti ratapan hantu. Setelah masuk ke telinga, akan membuat hatinya terasa dingin. Saat Wang Lin terbang, dia tidak bisa menyatu dengan dunia sama sekali. Dia hanya bisa dengan hati-hati menghindari celah spasial saat dia terbang tanpa tujuan di alam surgawi guntur. Gerbang surgawi ditutup, jadi bagaimana aku bisa meninggalkan tempat ini? Juga, Dewa Langit King Sui itu, mungkinkah dia menyadari bahwa aku pernah memiliki alam Ji? Sosok Wang Lin berkedip saat dia menghindari keretakan spasial, dan kemudian seolah-olah sambaran petir menyambarnya. Matanya berbinar ketika dia mengingat sesuatu yang dikatakan Sengong Hu ketika memperkenalkan alam surgawi guntur kepadanya bertahun-tahun yang lalu. "Saya harus menemukan Sengong Hu sekarang juga." Wang Lin menutup matanya dan mencari Sengong Hu menggunakan Dao Sol yang tersisa bersamanya. Setelah beberapa saat, dia menuju ke suatu arah. Sengong Hu dengan cepat terbang melintasi alam surgawi. Meskipun gerbang surga dihancurkan, dia tahu metode lain untuk meninggalkan tempat ini. Itu adalah satu-satunya susunan transfer yang ditempatkan di sini oleh kuil surgawi guntur. Inilah alasan mengapa utusan kuil surgawi guntur dapat memasuki tempat ini tanpa melalui gerbang surga. Namun,
Meskipun susunan transfer milik alam surgawi Guntur bisa memungkinkan orang untuk pergi, ada batasan yang besar. Pertama, setiap transfer tidak bisa memakan banyak orang. Kedua, hanya utusan dari kuil surgawi Guntur yang dapat menggunakannya, karena orang lain tidak diizinkan masuk. Siapapun yang masuk akan segera dibunuh. Ini adalah aturan yang dipatuhi dengan ketat sejak susunan transfer ditempatkan oleh kuil surgawi Guntur. Bahkan jika seseorang masuk secara tidak sengaja, mereka seringkali langsung terbunuh. Kekuatan kuil surgawi Guntur tidak bisa diabaikan. Saat ini ada keretakan dalam hubungannya dengan kuil surgawi Guntur, jadi itu sebabnya dia tidak datang ke sini lebih awal dan memilih gerbang surgawi. Namun, gerbang surgawi telah ditutup dan alam surgawi sedang mengalami keruntuhan yang meluas. Hal ini tidak hanya memperlambat Semong Hu, tetapi juga memaksanya untuk pergi menuju susunan transfer kuil surgawi Guntur. Saya ingin tahu di mana tuanku berada, Semong Hu merenung dalam hati. Dia masih sangat yakin bahwa tuannya tidak akan kalah. Bab 797. Terburu-buru, 1. Zhan Kongli juga terbang menembus kehampaan. Sebagai anggota baru dari kuil surgawi Guntur, dia secara alami tahu di mana susunan transfer berada. Dia terbang dengan cepat menuju susunan transfer. Ketika dia bersama Semong Hu, dia mempertimbangkan untuk pergi ke barisan transfer juga. Namun, mengingat status Semong Hu, dia tidak menyebutkan hal ini dan pergi bersama Semong Hu ke gerbang surga. Pertarungan di luar gerbang surga membuatnya sangat bersemangat. Meskipun alam surgawi tidak stabil, hatinya teguh. Dia, seperti Semong Hu, percaya bahwa Wang Lin tidak akan kalah. Saya tidak tahu di mana Semong Hu saat ini. Saya yakin dia pasti seperti saya, menuju susunan transfer kuil surgawi Guntur. Tubuh Zhan Kongli berkedip dan dia menghindari celah spasial yang tiba-tiba muncul. Sebenarnya, setelah menuju pertempuran di luar gerbang surgawi, dia segera menemukan bahwa tidak ada utusan kuil surgawi Guntur selain dia dan Semong Hu. Saat itulah dia menyadari bahwa semua utusan dari kuil surgawi Guntur telah pergi ke barisan transfer. Zhan Kongli dan Semong Hu sedang menuju susunan transfer dari dua arah berbeda. Wang Lin juga bergerak melalui kehampaan saat dia menuju ke tempat Semong Hu berada berdasarkan koneksi mereka. Namun, seiring dengan semakin intensifnya keruntuhan alam surgawi Guntur, semakin banyak keretakan ruang yang muncul. Jika dia ceroboh sesaat saja, dia akan dilahap oleh salah satunya. Akibatnya, dia tidak bisa bergerak terlalu cepat, karena dia harus memperhatikan perubahan ruang di sekitarnya. Saat dia terbang, selain ratapan, juga akan ada ledakan yang bergema di kehampaan. Suara ini menjadi lebih jelas saat Wang Lin semakin dekat dengan pecahan yang runtuh. Sepanjang jalan, dia secara pribadi melihat dua pecahan runtuh menjadi puing-puing dalam jumlah besar. Separuhnya tersedot ke dalam celah spasial dan separuhnya lagi tersebar ke segala arah. Beberapa di antaranya terbang langsung ke arah Wang Lin. Kekuatan yang diciptakan tidak lebih lemah dari serangan penuh seorang kultivator ascendan. Meskipun serangan-serangan ini tidak berakibat fatal bagi para penggarap langkah pertama, jika mereka tidak beruntung dan keretakan spasial muncul di dekat mereka selama pertemuan tersebut, maka itu akan menjadi situasi hidup dan mati. Wang Lin tidak perlu khawatir tentang hal itu. Entah itu mantra stop atau mantra lainnya, itu akan membuatnya bisa menghindarinya dengan mudah.
Wang Lin tenang saat dia terbang. Sosoknya sering berkedip untuk menghindari keretakan spasial saat ia terbang lurus ke depan. Namun, saat ia terbang lebih jauh, semakin banyak retakan yang muncul. Seolah-olah selembar kertas terkoyak di banyak tempat dan bisa hancur total kapan saja. Wang Lin mengerutkan kening. Samar-samar dia bisa merasakan ada jarak yang cukup jauh antara dia dan Sengong Hu. Dia tidak akan bisa mengejar ketinggalan dalam waktu singkat. Setelah merenung sejenak, mata Wang Lin berbinar dan kemudian dia menekankan jarinya di antara alisnya. Dia membuka mulutnya dan meludahkan butiran pasir yang segera berubah menjadi pecahan raksasa berukuran sekitar 1000 kaki. Fragmen ini telah dimurnikan melalui pembalasan ilahi, dan bahkan angin hitam dari Dewa Surgawi tidak dapat menghancurkannya, jadi fragmen tersebut seharusnya mampu menahan perpecahan spasial. Wang Lin menunjuk dengan tangannya. Fragmen itu terbang ke depan dan Wang Lin mengamatinya dengan cermat. Dia melihat pecahan itu bertabrakan dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Kekuatan dari dalam retakan menyebar ke seluruh fragmen, tapi tidak berpengaruh pada fragmen saat ia menerobos. Pada saat yang sama ia menerobos, seolah-olah keretakan spasial telah diratakan dan menunjukkan tanda-tanda penutupan. Mata Wang Lin menyipit dan segera melangkah ke pecahan itu. Dia duduk dalam posisi lotus. Dan tangannya membuat segel. Energi asal mengalir ke dalam fragmen tersebut, menyebabkannya bersinar terang. Kecepatannya meningkat beberapa kali lipat dan ia melaju lurus ke depan. Hasilnya, kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Wang Lin hanya perlu memperhatikan retakan yang lebih besar dari 1000 kaki, dia bisa sepenuhnya mengabaikan yang lain. Fragmen itu bergerak sangat cepat melintasi alam surgawi. Setelah setengah jam, Wang Lin sedikit rileks, tetapi pada saat ini, dia melihat ke depan dan ekspresinya berubah. Dia melihat seberkas cahaya merah redup terbang melintasi kejauhan. Ada seorang wanita cantik di dalam sinar cahaya itu. Namun, wajahnya pucat dan matanya dipenuhi kepanikan saat dia terus-menerus menghindari celah spasial dan hampir tertelan olehnya beberapa kali. Fragmen yang ditunggangi Wang Lin sangat menarik perhatian di kehampaan, sehingga wanita itu segera melihat fragmen Wang Lin. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan dia akan pergi ketika celah spasial sepanjang 100 kaki tiba-tiba terbuka di hadapannya. Wajahnya langsung pucat saat dia mencoba menghindar. Namun, dia terlambat dan matanya menjadi putus asa. Wang Lin tenang saat dia menarik pandangannya. Mengingat kepribadiannya, dia tidak akan menyelamatkan seseorang tanpa alasan. Fragmennya terbang lurus ke depan tanpa henti. Wanita itu dipenuhi dengan keputusasaan ketika dia berjuang untuk keluar dari celah dan segera berteriak, "Senior, tolong selamatkan saya. Zhan Kongli adalah kakak laki-lakiku." Wang Lin mengerutkan kening. Dia pernah melihat wanita ini sebelumnya. Ketika Zhan Kongli lewat dengan lebih dari 10 orang, dia termasuk di antara kelompok orang tersebut. Ketika mereka bertemu, dia baru saja mencapai tahap ilusiin. Namun, sekarang budidayanya telah menurun dan dia hampir kehabisan energi asal. Dia mungkin hanya bisa menggunakan budidaya ascendan saat ini. Fragmen di bawah Wang Lin tiba-tiba berbalik dan langsung menuju wanita itu. Hampir dalam sekejap, pecahan itu menghantam celah spasial setinggi 100 kaki. Saat retakan itu runtuh, wanita itu melompat keluar dan mendarat di pecahan itu. Wajahnya pucat dan matanya masih syok.
Dia memandang Wang Lin dengan tatapan bersyukur dan berbisik, "Terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan saya." Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat wanita itu dan dengan tenang bertanya, "Apakah Anda memiliki batu giok surgawi?" Wanita itu terkejut dan dengan cepat mengangguk. Wang Lin tenang dan perlahan berkata, 10.000 batu giok surgawi untuk menyelamatkan hidup Anda. Selain itu, 10.000 batu giok surgawi untuk setiap jam Anda tinggal di sini. Pecahan di bawahnya melesat ke kejauhan. Wanita itu diam-diam merenung. Ada kilatan rasa jijik yang tak terlihat di matanya. Dia tidak menyangka orang yang sangat dihormati oleh kakak seniornya, Zan, adalah orang seperti ini. Jika dia tidak melihat secara langsung pertarungan antara dia dan pria aneh berambut putih, dia tidak akan mengira orang di hadapannya adalah senior. Tanpa berkata apa-apa, dia melemparkan tas penyimpanan dan berkata kepada Wang Lin, "Ada 50.000 batu giok langit di dalamnya. Senior, tolong hitung." Wang Lin menangkapnya dan menghapus perasaan ilahi di tas itu. Perasaan ilahinya memindainya dan menemukan bahwa angka-angkanya kira-kira benar. Dia menutup matanya dan tidak lagi memperhatikannya. Wanita itu tidak berharap Wang Lin benar-benar diperhitungkan, dan dia meremehkannya di dalam hatinya. Setelah menghela nafas, dia duduk agak jauh dari Wang Lin. Dia melihat ke dalam kehampaan dan matanya dipenuhi kebingungan. "Kakak Zan, di mana kamu?" Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.